Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vindi Atika Sari dari BBIA semester 5 dengan NIM 303200015. Pada video kali ini kita akan sedikit membahas mengenai tazkiyatun nafs atau memahami lapisan nafsu manusia. Untuk lebih jelasnya, simak video Vindi kali ini ya. Nah, sebenarnya nafsu itu apa sih? Atau pengertian nafsu itu seperti apa? Nafsu adalah merupakan salah satu fitrah manusia yang diciptakan oleh Allah, yang mana nafsu ini diperuntukkan atau diberikan ke dalam diri manusia itu sendiri. Kemudian nafsu ini dapat berubah-ubah. Jadi nafsu ini berubah-ubahnya bisa tergantung dorongannya. Kalau dorongannya positif, ya nafsu itu akan berjalan dengan positif. Begitupun sebaliknya, kalau dorongannya itu berbuat dorongan negatif, maka nafsu ini akan mendorong manusia atau individu itu melakukan hal-hal yang tercela atau negatif. Lalu jenis nafsu itu ada apa aja? Jenis nafsu itu ada 3. Yang pertama itu ada mutmainnah atau nafsu yang telah mencapai ketenangan dan dapat dikendalikan oleh akal pikiran manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada lawamah. Lawamah itu nafsu yang sering mendorong manusia untuk melakukan hal-hal yang tercela atau negatif. Dan yang ketiga itu ada nafsu bisu'u, yang mana nafsu ini mengajak pemiliknya atau mengajak manusia untuk berbuat dosa. Nah, kemudian ada ciri-ciri manusia atau individu yang dikuasai oleh nafsu. Ciri-cirinya ini ada 3. Yang pertama, watak ekspansi hawa nafsu. Yang kedua, itu daya gerak dan daya desaknya dipengaruhi oleh hawa nafsu. Yang ketiga, tuntutan hawa nafsu akan terus berlipat ganda jika dituruti. Bahayanya apa sih kalau orang atau individu ini sudah dikuasai oleh hawa nafsu? Bahayanya itu ada 6. Yang pertama, tidak mampu memahami agama. Yang kedua, memiliki sifat rakus. Yang ketiga, berada di jalan yang sesat. Yang keempat, mendewakan duniawi. Mendewakan duniawi ini contohnya kita lebih mementingkan kepentingan duniawi daripada kepentingan akhirat. Padahal kepentingan duniawi dan kepentingan akhirat ini harus seimbang dan bisa berjalan seiringan atau selaras. Kemudian yang kelima itu ada tidak pernah merasa bersyukur atau tidak memiliki rasa syukur. Tidak memiliki rasa syukur ini ada kaitannya dengan sifat rakus. Misalnya kita sudah diberikan rezeki segini, nah kita itu tidak memiliki rasa syukur dan kita terus merasa kurang dan ingin lebih. Nah itu muncullah sifat rakus itu tadi. Nah, yang keenam itu jauh dari petunjuk Allah. Nah, kalau kita sudah jauh dari petunjuk Allah, otomatis tubuh kita atau diri kita ini yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu akan senantiasa melakukan hal-hal atau melakukan perilaku-perilaku yang dilarang oleh Allah, dan kita akan terus tersesat atau terus masuk ke dalam hawa nafsu yang negatif itu tadi, dan kita akan jauh dari petunjuk Allah. Kemudian kita iman kita sudah kurang karena kita sudah dikuasai oleh hawa nafsu itu sendiri. Maka dari itu, untuk membentengi diri kita dari hawa nafsu yang negatif itu tadi, kita harus bisa menguatkan iman dengan
membentengi diri kita dengan menguatkan iman serta terus mendekatkan diri kepada Allah, sehingga dengan begitu kita akan mendapat ridho dari Allah dan kita bisa hidup dengan tenang tanpa ada tuntutan dari hawa nafsu yang negatif itu tadi. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan khilafnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.